Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Tifa Triwulandari dengan NIM 250530126. Nah, sekarang saya ingin mempresentasikan hasil dari bisnis plan yaitu Secret Garden Bouquet. Pemanfaatan kreativitas dan estetika dalam usaha buket multiproduk sebagai peluang berusaha mahasiswa. Nah, di sini sudah ada tertera profil usahanya. Nama perusahaannya yaitu Gardenia Secret. Nama produknya Secret Garden Bouquet yang beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 20A Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Nah, di sini juga sudah tertera nomor WA-nya. Nah, jadi nama Instagramnya yaitu @secretgardenbouquet. Nah, untuk usaha kami ini, kami memakai dari sumber modalnya itu dana pribadi dengan rencana modalnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini posisi saya yaitu sebagai manajer operasional. Usaha Secret Garden Bouquet ini bergerak di bidang kerajinan kreatif berupa buket bunga, buket snack, buket wisuda, dan buket custom. Usaha ini dibentuk karena meningkatnya minat masyarakat terhadap hadiah kreatif untuk berbagai acara seperti wisuda, ulang tahun, anniversary, dan perayaan lainnya. Nah, jadi setelah kami melihat dan kami lihat di sekitar-sekitar kami serta di tempat-tempat lain, jadi yang paling diminati itu untuk acara seperti wisuda, ulang tahun, anniversary, dan lainnya itu yaitu buket. Karena buket itu merupakan kayak uh, tanda penghargaan, tanda cinta, dan perasaan. Nah, jadi buket ini seperti memberikan sesuatu yang kayak bangga gitu. Nah, jadi di kalangan masyarakat dan sekitarnya itu sudah ramai gitu memakai buket. Nah, produk kami ini memiliki keunggulan berupa desain yang menarik, dapat dibuat sesuai permintaan pelanggan, harga terjangkau, serta menggunakan bahan berkualitas. Nah, jadi buket kami ini desainnya itu bisa sesuai permintaan dari customernya. Misalnya customer itu mau buketnya ini ada variasi lainnya seperti ada foto mereka, ada tambahan glitter yang lain, atau ada bonekanya. Pokoknya itu sesuai dari keinginan customer dan kami pun siap melayani permintaan mereka. Nah, jadi produk kami ini bukan menggunakan bahan yang abal-abal, tapi menggunakan uh, bahannya itu bahan dengan berkualitas tinggi. Nah, desain kami ini juga desain yang menarik, bukan desain yang seperti biasa-biasa saja. Nah, uh, jadi target pasar utama dari produk kami ini yaitu adalah mahasiswa. Karena sekarang itu mahasiswa sudah banyak menggunakan buket untuk memberikan kepada orang yang seperti wisuda dan lain-lainnya. Nah, ada juga untuk pelajar, remaja, dan masyarakat umum. Nah, strategi pemasarannya ini kami melalui media sosial, yaitu Instagram. Contohnya, kami menyebarkan dan mengepost tentang produk-produk kami itu di Instagram, di TikTok, melalui video-video gitu, dan di WhatsApp, membuat katalognya. Ah, jadi produk kami ini menggunakan sistem pre-order. Modal awalnya itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, modal ini berasal dari iuran anggota kelompok. Estimasi keuntungan menjanjikan karena biaya produk relatif kecil dibandingkan harga jual produk. Nah, jadi produk kami ini berkualitas. Nah, biaya produksi ini kecil dibandingkan harga jualnya. Supaya kan juga kami mendapatkan untungnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke latar belakang usaha.
Perkembangan dunia usaha kreatif di Indonesia mengalami peningkatan pesat. Masyarakat mulai tertarik terhadap produk-produk yang kreatif, yang unik, menarik, dan memiliki nilai estetika. Nah, sekarang itu masyarakat itu pasti tertarik dengan uh, ada nih produk yang kreatif, yang menarik, yang membuat mereka itu langsung terpesona gitu. Jadi masyarakat ini, oh ini beda dari yang lain, oh ini cantik, ini pasti orang itu akan tertuju dan langsung viral gitu. Nah, uh, buket kini berkembang menjadi berbagai variasi. Nah, buket kami ini ada buket snack, buket wisuda, buket boneka, dan buket uang. Hingga kami sekarang juga menyediakan buket custom sesuai dari permintaan customer. Nah, buket ini kami jadikan usaha karena peluang keuntungan besar dengan modal relatif kecil. Nah, jadi karena sekarang ini buket sudah menyebar luas, sudah dipergunakan oleh kalangan mana aja buket ini. Nah, jadi eh, keuntungannya itu besar dengan modalnya itu kecil. Dan kami juga mengusahakan membuatnya itu berbeda dari yang lain supaya orang itu tertarik dengan buket kami. Yang kedua itu dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan kerajinan tangan. Perkembangan media sosial, yaitu Instagram, TikTok, WhatsApp, dengan mempercepat pemasaran. Yaitu inovasi layanan custom design sesuai permintaan pelanggan. Jadi keunggulan Tamana seperti yang saya bilang tadi itu, buket ini bisa di custom sesuai permintaan pelanggan. Nah, iya, inovasi layanan itu kan bisa dari apa permintaan dari customer. Customernya ini ingin inovasi apa gitu. Nah, karena perkembangan media sosial itu kan sekarang buket itu kan sudah banyak tersebar di Instagram, TikTok maupun WhatsApp. Nah, karena itulah kami juga memilihnya. Jadi kalau kita membuat buket itu kan kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita sendiri kan. Kita juga menuangkan ide kita, karya kita ke dalam buket itu kan. Jadi kita bisa membuat inovasi yang lebih menarik dari yang lain gitu. Nah, selanjutnya itu visi, misi, dan tujuan usaha. Visi dari kami yaitu menjadi usaha buket kreatif yang dikenal karena kualitas, kreativitas, dan pelayanan terbaik. Baik. Nah, jadi visi kami itu bukan sekedar, oh orang mengenal usaha buket kita karena bagus. Nah, bukan itu saja, karena kami ini yang paling utama itu adalah kualitas. Kami menjual kualitas. Kualitas, inovasi juga, kreativitas, dan pelayanan terbaik. Jadi kami memberikan layanan terbaik kepada customer kami. Supaya customer kami nanti akan uh, balik lagi ke kami gitu. Nah, selanjutnya itu misi. Yang pertama, membuat produk buket yang menarik dan berkualitas. Nah, jadi produk kami itu menarik, membuatnya itu menarik dan berkualitas supaya buket kami ini bisa tahan gitu, cantik. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Nah, jadi jika ada pemesanannya itu melalui Instagram, TikTok, maupun lewat WhatsApp, nah kami akan membalasnya dengan cepat serta ramah juga. Yang ketiga, mengikuti tren desain yang diminati masyarakat. Nah, misalnya apa yang lagi viral gitu, apa yang lagi menarik di kalangan masyarakat, nah seperti itulah kami akan membuatnya juga. Menawarkan harga yang terjangkau. Nah, jadi buket-buket kami ini walaupun kualitasnya bagus, desainnya menarik, tapi harganya itu terjangkau. Yang kelima, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Nah, jadi iya media sosial ini kami menggunakan dari TikTok, Instagram juga untuk promosi-promosi. Dan kami juga mempunyai giveaway gitu yang menarik pelanggan-pelanggan kami. Tujuan usaha kami itu mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang pertama juga ya, karena setiap orang mulai usaha pasti yang diinginkan juga keuntungan. Mengembangkan kreativitas dalam bidang kerajinan, iya. Nah, buat buket ini membutuhkan kreatif.
supaya orang itu menarik kan. Nah, membuka peluang usaha bagi mahasiswa. Iya. Oh, jadi kalau ada yang mau, kalau kami usaha kami sudah lancar, sudah besar dan tersebar juga, kami pasti membutuhkan oh, karyawan tambahan juga. Nah, itu buka usaha juga bagi-bagi mahasiswa. Memenuhi kebutuhan konsumen terhadap hadiah kreatif. Nah, konsumen pasti menginginkan hadiah untuk seseorang dengan yang kreatif atau cantik gitu. Nah, selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan desain. Jadi produk kami ini desainnya menarik, mengikut tren, produk custom sesuai keinginan pelanggan, harga terjangkau, bahan baku mudah ditemukan, dan target pasarnya luas. Kalau peluangnya, permintaan hadiah kreatif meningkat, media sosial mempermudah pemasaran, banyak acara seperti wisuda, ulang tahun, dan lain-lain. Peluang kerjasama toko dan I.O. Nah, kalau kelemahannya yaitu butuh kreativitas yang terus berkembang. Dan, nah, kalau membuat buket ini kan membutuhkan kreativitas dan tidak hanya cukup atau stuck di sini aja. Pasti zaman itu kan terus berkembang atau lebih lanjut lagi. Nah, kalau kita masih memakai desain-desain yang lama, pasti kan kayak orang, ini sudah lama. Jadi ini sudah kayak nggak bagus gitu, nggak menarik. Jadi setiap uh, bulannya atau minggunya atau harinya juga, kami juga mengusahakan kreativitas. Seperti, ini besok desainnya, buat buketnya seperti apa ya gitu. Supaya menarik pelanggan. Persaingan usaha buket yang cukup tinggi ya sekarang itu sudah banyak buket-buket yang terjual di mana-mana. Sudah banyak orang menjual buket. Nah, contohnya pada saat wisuda itu sudah banyak orang yang menjual buket-buket di dekat-dekat situ dan di tempat-tempat lain juga. Penjualan meningkat pada momen tertentu saja. Ya, terkadang itu kalau di lagi motifnya itu atau desainnya itu menarik, sangat menarik dan viral, pasti penjualan itu meningkat pada saat itu saja. Dan kalau setelah itu tidak viral lagi, dan tidak meningkat lagi. Proses produksi butuh ketelitian dan waktu. Nah, iya, karena membuat buket ini bukan sekedar cepat gitu atau membuat, tapi juga butuh ketelitian dan waktu yang lama juga. Ancamannya munculnya banyak kompetitor baru, perubahan tren desain buket. Jadi banyak-banyaknya itu kompetitor yang baru. eh, Perubahan tren desain buket. Ya, karena desain buket ini seperti yang saya bilang tadi tidak hanya stuck di sini saja, tapi juga eh, terus berkembang, memiliki desain-desain yang lebih berbeda dan menarik lagi. Seperti, nah ini juga ada harga bahan baku bisa meningkat karena berbagai banyak faktor. Persaingan harga antar penjual. Nah, kalau saya menjual harganya itu terjangkau, nah ada tempat lain yang lebih lebih murah lagi dan ada tempat-tempat lain yang lebih murah lagi seperti itu. Selanjutnya itu masuk kepada produk dan keunggulan. Nah, jadi produk-produk kami ini berbagai varian yaitu buket snack, buket wisuda, buket bunga, buket boneka, dan buket uang. Nah, juga ada buket custom sesuai permintaan pelanggan. Nah, jadi kalau pelanggannya itu ingin custom sendiri juga boleh. Selanjutnya keunggulan produk. Nah, produk kami ini memiliki desain yang menarik dan juga modern terkini. Menggunakan bahan berkualitas, cocok untuk berbagai acara, semua acara bukan di acara tertentu saja. Dikemas dengan rapi dan estetik. Nah, custom ini sesuai keinginan pelanggan,
Harganya juga terjangkau, banyak pilihan jenis dan ukuran, layanan cepat dan fleksibel. Satu hari jadi. Nah, selanjutnya itu target konsumen. Yang pertama, mahasiswa dan pelajar. Jadi, target konsumen kami itu pada mahasiswa dan pelajar dengan usia 17 sampai 24 tahun. Contohnya itu frekuensi wisuda, perpisahan, ulang tahun yang sangat tinggi. Yang kedua, remaja dan anak muda. Usianya itu 15 sampai 22 tahun. Dengan aktif di media sosial, menyukai produk kekinian dan estetik. Yang ketiga, masyarakat umum atau keluarga. Contohnya itu pekerjaan kantoran, guru, ibu rumah tangga, untuk anniversary, hari ibu, Valentine, dan lain-lain. Yang keempat, bisnis dan institusi. Seperti event organizer, toko hadiah, sekolah, butuh buket dalam jumlah besar. Nah, kami juga menyediakannya. Nah, seperti itulah target konsumen dari kami. Wilayah pemasarannya. Wilayah pemasaran utamanya itu pada Kota Padang, Sumatera Barat. Pada tahap awal bulan ke-1 sampai bulan ke-3, yaitu di area kampus UNT, Air Tawar, Padang Utara, Padang Timur, Rubek, Begalung. Penjualnya itu melalui offline, pick up, dan online. Tahap pengembangannya bulan ke-4 sampai bulan ke-6 di seluruh Kota Padang. Padang Selatan, Kuranci, Bungus, Nanggalo, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Nah, jangkauan online-nya itu di Instagram, TikTok, WhatsApp, seluruh sumber. Pesanan luar kota. Nah, jadi kalau luar kota itu bisa melalui kami packing dengan rapi dan aman juga agar tidak rusak. Pengirimannya itu bisa melalui JNE, JNT, dan secepat. Nah, situasi persaingan. Aspek kompetitor umum, Secret Garden Bouquet. Desainnya standar atau sedikit variasi. Kalau dari Secret Garden Bouquet yaitu custom dan mengikuti tren terkini. Itu adalah di situasi persaingan. Dalam kualitas bahan, kalau kompetitor umum itu bervariasi. Nah, kalau di Secret Garden Bouquet, bahannya itu berkualitas premium. Selanjutnya itu harga. Kalau kompetitor umum cenderung lebih murah. Nah, kalau di Secret Garden Bouquet ini kompetitif dengan nilai tambah. Pelayanan. Kalau di kompetitor umum itu pelayanannya standar. Nah, kalau di kami di Secret Garden Bouquet, pelayanannya itu dengan ramah, cepat, dan fleksibel. Kalau inovasi di kompetitor umum itu terbatas. Nah, kalau kami custom design sesuai permintaan. Kalau kemasan di kompetitor umum biasa saja. Nah, kalau di Secret Garden Bouquet yaitu estetik dan Instagramable kayak anak-anak Instagram banget gitu. Selanjutnya itu media promosi. Media promosi kami ini melalui Instagram dengan namanya @secretgardenbouquet. Platform utamanya posting foto, real estetik, tutorial, testimoni, story setiap 5 sampai 7 konten per minggunya. Nah, cobalah dilihat di Instagram kami yaitu Secret Garden Bouquet itu karena di sana banyak kami promosikan. Nah, selanjutnya itu ada di TikTok juga. Tidak terbatas hanya di Instagram, tapi di TikTok juga. Dengan nama yang sama, @secretgardenbouquet. Kalau di TikTok itu membuat video pendek, tren viral. Misalnya ada tren-tren yang viral sekarang, nah kami mencocokkannya, menggabungkannya dengan buket kami. Menampilkan proses pembuatan buket juga. Dan variasi desain-desain yang menarik.
Nah, selanjutnya itu kami juga membuat katalog di WhatsApp, mempromosikannya di status WhatsApp juga dan di saluran juga. Nah, di sini juga sudah tertera nomor WhatsApp-nya. Nah, di WhatsApp ini selain itu juga digunakan untuk komunikasi langsung dengan pelanggan, katalog produk di kita, konfirmasi pemesanan, dan pembayaran. Kalau promosi lainnya itu direct selling di kampus, giveaway, dan flash sale, pre-order, marketplace, dan Tokopedia. Nah, risiko bisnis dan pengelolaannya. Kalau eh, di persaingan usaha yaitu solusinya itu membuat desain desain buket kami ini lebih kreatif, pelayanan ramah, menjaga kualitas, harga sesuai nilai. Ada harga, ada nilai. Dan selanjutnya, kenaikan harga bahan baku. Solusinya stok bahan di awal. Nah, kalau sebelum harga baku itu naik, kami sudah stoknya bahannya itu di awal. Kerjasama supplier tetap supaya harganya itu tidak mahal. Penyesuaian harga jual. Selanjutnya perubahan tren pasar. Tren pasar ini kan sering berubah-ubah. Jadi solusinya itu aktif cari inspirasi di sosmed, ikut tren buat inovasi produk baru. Nah, jadi kalau tren pasarnya ini sudah berubah, kami akan terus mencari inspirasi lain di sosmed dengan mengikuti tren-tren yang terkini dan membuat inovasi produk yang lebih banyak. Selanjutnya, kerusakan produk saat pengiriman. Nah, jika ada kerusakan produk saat pengiriman, solusinya yaitu kemasan dibuat lebih aman. Cek sebelum dikirim apakah ini sudah aman, apakah ini pas sampai akan tetap aman juga, dan gunakan jasa pengiriman terpercaya. Selanjutnya itu masuk kepada rencana produksi. Nah, untuk membuat buket ini memerlukan bahan baku utamanya yaitu kertas wrapping buket, pita atau ribbon, lem tembak dan isi lem, plastik wrapping, double tip, snack berbagai jenis, bunga artificial, boneka mini, foam bunga, tusuk sate atau stick buket, kartu ucapan, dan stiker. Lanjut proses produksi. Satu, persiapan bahan. Kedua, penyusunan isi buket. Ketiga, wrapping buket. Yang keempat, finishing dan QC. Yang kelima, pengemasan dan pengiriman. Nah, untuk kapasitas produksinya ini eh, 3 sampai 5 buket per hari. Dengan 20 sampai 30 buket per minggu. 60 sampai 90 buket per bulan pada tahap awal. Nah, dengan kapasitas meningkat pada musim wisuda dan hari besar. Selanjutnya itu ada struktur organisasi dan logo usaha. Nah, di sini kan sudah ada logo usahanya. Nah, makna logonya ini kalau bunga melambangkan keindahan dan kelembutan serta kreativitas. Kalau kupu-kupu melambangkan kebahagiaan dan harapan bagi pelanggan. Kalau coklat yaitu kehangatan, ketenangan, dan kesan elegan. Lingkaran ini menggambarkan kesatuan pelayanan berkelanjutan. Kalau bintang melambangkan keunggulan, cita-cita, dan pencapaian. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasinya. Yaitu dengan pembimbing usahanya ini ada dari dosen saya, yaitu Ibu Armiati, SPD MPD. Nah, direktur dari usaha ini yaitu Syifa Ashari, manajer keuangan Siti Syarah Asifa Maiza, manajer pemasaran Eca Akmalia, manajer operasional Tifa Triwulan dari saya sendiri, dan manajer SDM atau HRD yaitu Febri Aulia Rahmah. Lalu selanjutnya
rencana keuangan, biaya peralatan dan investasi. Yang pertama itu dari materialnya yaitu eh, lem tembak atau glue gun. Dengan banyaknya itu dua. Jadi membutuhkan lem tembak itu dua, harga satunya 35. Jadi kalau dua 72.000. Kalau kalau dua itu 70.000. Yang kedua itu ada gunting. Tiga gunting harga satunya 8.000. Kalau tiga 24. Pisau cutter. Banyak itu ada dua. Harga satuan 6. Kalau dua 12. Yaitu selanjutnya nomor 4 ada staples. Banyaknya dua, harga satuan 15.000. Kalau dua yaitu 30.000. Selanjutnya ada penggaris dengan harga satuan 5.000. Membutuhkan tiga penggaris yaitu 15.000. Selanjutnya ada ring light foto produk. Harga satunya 120. Dan kami cuma membutuhkan satu. Jadi totalnya 120.000. Ya, selanjutnya yaitu meja kerja. Satu, harga satuan 250.000. Selanjutnya ada itu printer kecil atau portabel. Satu, harga satunya itu 100.000. Oke, 9 mesin press plastik sederhana untuk ngepres plastik. Dengan harga satuan 95.000 dan kami membutuhkan hanya satu. Dan smartphone dari kami masing-masing. Nah, total untuk semua biaya peralatan ini dan investasinya yaitu 716.000 rupiah. Selanjutnya, biaya variabel atau bahan bakunya. Kalau kertas wrappingnya 40 lembar, harga satuan 3.000 menjadi totalnya 120.000. Pita atau ribbon 5 roll, harga satuan 15.000, total 75.000. Lem isi glue gun 2 paket atau 80 batang, harga satuan 36.000, totalnya 72.000. Plastik wrapping 30 lembar, harga satuan 2.000 dengan total 60.000. Double tip 5 roll, harga satuan 5.000 dengan total 25.000. Snack berbagai jenis 50 pieces, harga satuan 3.000. Jumlahnya 150.000. Bunga artificialnya 50 tangkai. Harga satuan 4.000, total 200.000. Boneka mininya 10 pieces, harga satuan 8.000 menjadi 80.000. Foam bunganya itu 20 pieces, harga satuan 3.000, totalnya 60.000. Tusuk sate atau stick buket 400 batang, harga satu 9.000 menjadi 9.000. Kartu ucapan dan stikernya satu paketnya itu 63 pieces dengan harga satuan 10.000 dan jumlahnya itu 10.000. Nah, jadi untuk semua biaya variabel atau bahan bakunya yaitu 861.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu ada rencana keuangan, biaya layanan dan penetapan harga. Nah, biaya lainnya kan totalnya 423.000. Transportasinya untuk restock bahannya 50.000. Kuota internet untuk promosi medsosnya 35.000. Listrik produksinya untuk memproduksi 100.000. Dana cadangan atau yang tak terduga 238.000. Totalnya 423.000. Selanjutnya itu penetapan harga. Produknya itu buket buket snack mini, HPP-nya 18.000. Markupnya 70%, harga jualnya 30 sampai 40.000. Selanjutnya ada buket snack medium, HPP-nya 35.000. Markupnya 60%, harga jualnya 50 sampai 70.000. Selanjutnya buket wisuda, HPP-nya 55.000, maksudnya 65%, harga jual 80 sampai 145.000. Selanjutnya buket bunga, HPP 45.000, markupnya 60%, harga jual 70 sampai 115.000. Buket custom, HPP-nya 50.000 sampai 120.000. Markupnya 50 sampai 70%.
Harga jualnya 65.000 sampai 245.000. Nah, selanjutnya itu rekap, rekapitulasi, rekap, rekapitulasi modal dan target keuntungan. Nah, biaya peralatannya tadi yaitu 716.000 ditambah biaya variabelnya 861.000 ditambah biaya lainnya 423.000. Totalnya 2 juta. Target keuntungan bersihnya 35 sampai 45% per produk. Dengan rata-rata harga jualnya itu 75.000 per buket. Nah, ini untuk break even point atau BEP-nya. BEP yang pertama yaitu seluruh modal awal 2 juta. Nah, biaya tetapnya yaitu peralatan tambah operasional sama dengan 716.000 ditambah 423.000. Totalnya 1.139.000. Nah, biaya variabel per buketnya 861.000 dibagi 75 sama dengan 11.480. Harga jual rata-ratanya itu 75.000. Nah, BEP per unitnya BP unitnya yaitu 1.139.000 dibagi 75.000 dikurang 11.480 sama dengan 1.139.000 dibagi 63.520 sama dengan 18 buket. Nah, jadi kalau BEPRP-nya yaitu 18 dikali 75.000 sama dengan 1.350.000. Nah, kalau yang untuk BP2 biaya operasional saja. Biaya tetapnya yaitu biaya operasional sama dengan 423.000. Biaya variabel per buketnya 11.480. Harga jual rata-ratanya yaitu 75.000. Nah, untuk BEP unitnya yaitu 423.000 dibagi 75.000 dikurang 11.480. Nah, 75.000 tadi dikurang 11.480 sama dengan 63.520. Nah, 423.000 dibagi 63.520 sama dengan 7 buket. Untuk BEPRP-nya yaitu 7 dikali 75.000 sama dengan 525.000. Nah, kesimpulan dari BEP ini adalah dengan memperhitungkan seluruh modal, usaha mencapai titik impas setelah menjual 18 buket, yaitu 1.350.000. Jika hanya menghitung biaya operasional saja, titik impas hanya perlu 7 buket, yaitu 525.000. Dengan target 60 sampai 90 buket per bulan, usaha berpotensi sangat menguntungkan. Nah, selanjutnya itu akan masuk kepada rencana UMKM Mitra. Eh, pada toko bunga lokal itu termasuk bunga artifisial dan bunga segar berkualitas dengan harga berkisar. Lanjut, supplier snack dan boneka. Penyedia bahan baku buket snack dan boneka dalam jumlah besar. Selanjutnya, UMKM percetakan. Nah, produksi kartu ucapan, stiker, dan kemasan produk berdesain custom. Selanjutnya itu pada jasa pengiriman lokal. Membantu distribusi pemesanan lewat JNE, JNT, dan secepat untuk jangkauan lebih luas. Selanjutnya marketplace digital seperti Shopee dan Tokopedia untuk memperluas pasar dan peningkatan kepercayaan konsumen. Selanjutnya itu event organizer dan UMKM kampus. UKM kampus. Nah, seperti kerjasama untuk pemesanan buket dalam jumlah besar di event wisuda dan kampus. Selanjutnya yaitu masuk kepada uh, uh, bisnis modal kanvas.
atau BMC. Nah, di sini pada key partnernya yaitu supplier bunga artifisial dan bunga segar, supplier snack dan boneka, UMKM percetakan stiker, kartu ucapan dan kemasan, jasa pengiriman lokal dan ekspedisi, event organizer, kampus mahasiswa marketplace seperti eh, komunitas mahasiswa marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Lanjut kepada key activities yaitu produksi berbagai jenis buket, custom desain sesuai permintaan pelanggan, promosi melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp, pengemasan produk agar aman dan estetik, pelayanan pelanggan dan pengelolaan pesanan, inovasi desain mengikuti tren. Selanjutnya, resources tim pengelola usaha, peralatan produksi, glue gun, gunting, ring light, printer, dan lain-lain. Bahan baku buket, smartphone dan internet, kreativitas dan kemampuan desain, media sosial, dan branding usaha. Selanjutnya, value, proposition. Desain buket menarik, modern, dan estetik. Bisa custom nama, warna, ukuran, dan isi buket. Nah, harga terjangkau untuk mahasiswa dan anak muda. Menggunakan bahan berkualitas, cocok untuk berbagai acara seperti wisuda, ulang tahun, anniversary, dan lain-lain. Pelayan cepat, ramah, dan fleksibel. Selanjutnya, customer relationship. Pelayanan ramah dan cepat, sistem pre-order, dan ready stock. Respon cepat melalui media sosial dan WhatsApp, memberikan promo, giveaway, dan diskon repeat order. Repost testimoni pelanggan. Selanjutnya pada channel yaitu Instagram dengan nama @secret garden bouquet. Kalau TikToknya @secret garden bouquet. Kalau WA bisnis, penjualan langsung di sekitar kampus, marketplace melalui Shopee dan Tokopedia, promosi brosur dan poster. Nah, selanjutnya yaitu customer segment, mahasiswa dan pelajar, remaja dan anak muda, masyarakat umum dan keluarga, event organizer dan institusi, uh, konsumen yang menyukai hadiah custom dan estetik. Nah, pada cost strukturnya yaitu pembelian bahan baku, biaya peralatan produksi, biaya promosi media sosial, transportasi dan listrik, biaya kemasan dan dekorasi, dana cadangan usaha, pesanan dalam jumlah besar atau event. Nah, selanjutnya itu revenue stream, penjualan buket snack, penjualan buket wisuda, penjualan buket bunga, penjualan buket boneka, penjualan buket uang, dan penjualan buket custom. Nah, jadi kesimpulan dari bisnis plan saya yaitu yang berjudul Secret Garden Bouquet adalah usaha kreatif kerajinan buket untuk memenuhi kebutuhan hadiah unik dan estetik bagi mahasiswa dan masyarakat. Nah, jadi kalau buket kami ini untuk memenuhi keinginan dari mahasiswa dan masyarakat dengan dengan keinginan mereka yang mau hadiah ini dalam menarik, unik, dan mempesona mereka, serta estetik juga dan terkini. Nah, jadi untuk produk kami yaitu ada buket snack, wisuda, bunga, boneka, uang, dan custom. Nah, keunggulan dari produk kami Secret Garden Bouquet ini yaitu desainnya kreatif, customnya sesuai pelanggan, harga terjangkau, kualitasnya sangat oke. Nah, modal awalnya yaitu sebesar 2 juta rupiah dari iuran kelompok. BP tercapai hanya dengan 7 sampai 18 buket. Nah, targetnya yaitu 60 sampai 90 buket per bulan memberikan keuntungan bersih sekitar 35 sampai 45% per produk. Nah, jadi kalau sarannya yaitu kami berharap Secret Garden Bouquet ini dapat terus berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat. Semoga usaha ini dapat menjadi usaha kreatif berlanjutan yang mampu bersaing di Kota Padang dan wilayah yang lebih luas. Nah, kami juga tahu kalau
banyak sekali yang menjual buket ini di Kota Padang dan wilayah yang luas juga. Nah, jadi kami berharapnya dengan perkembangan zaman ini kami akan terus mencari inovasi lagi gitu. Membuat yang menarik lagi supaya terus berkembang. Dan tidak hanya stuck di situ saja. Nah, dan kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan proposalnya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Eh, nah, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua yang telah mendengarkan presentasi saya. Saya sebagai manajer operasional dari Secret Coordinated yang bernama Tifati Wulandari dengan NIM 25053016. Sekian atas presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.